Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Edu Channel. Di YouTube ada, di Instagram televisi juga ada. Nah, ini kita akan bahas tentang metode penelitian yang memang terkadang membuat bingung peneliti ya. Baik itu penelitian kuantitatif maupun kualitatif, terutama mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, kemudian tesis atau juga disertasi. Saya akan berbagi sharing ilmu ya. Saya juga terbatas karena mungkin masih banyak para pakar yang memiliki pendapat tentang metodologi penelitian. Sepanjang sepengetahuan saya, memang literatur banyak ya, buku-buku tentang entah itu dari bukunya Sugiono, kemudian Masih Singarimbun, kemudian Umar Sekaran ya, kemudian ada juga penelitian dari Suharsi Marikunto gitu ya, atau mungkin penulis lainnya. Nah, saya akan membagi ilmu tentang penelitian yang setahu saya, karena kebetulan saya konsennya di bidang ilmu sosial, bukan di eksak. Walaupun sebetulnya saya juga saya pernah kuliah di teknik ya, 2 tahun, cuma nggak saya teruskan. Saya lulus di ilmu sosialnya. Nah, bicara tentang menyusun penelitian, kita memang harus membuat sebuah outline ya. Nah, karena memang rancangan penelitian itu, kalau kita tidak membuat kajian, kita juga akan bingung ke depannya melakukan apa gitu ya, yang dituju apa, terutama nanti kalau bicara penentuan variabel gitu ya, variabel X kepada Y. Itu baru 2 variabel, apalagi variabel yang sudah banyak ya, yang X-nya 5, Y-nya 1, atau juga X-nya 2, Y-nya 2, dan seterusnya. Nah, kita akan dari awal ya membahas tentang penelitian. Jadi kita harus menentukan judul atau tema ya, apa yang menarik untuk kita. Itulah disebut passion atau juga kepeminatan kita. Kalau kita minatnya di A gitu ya, misalnya bidang bisnis, ya udah kita harus sesuai dengan jurusannya ya, dengan prodinya, kita harus fokus pada itu. Kita baca literatur tentang bisnis, atau juga mungkin di yang sosial juga harus banyak membaca buku-buku sosial. Nah, penentuan judul ini terkait dengan pembuatan outline tadi. Kita akan ya, kalau kita ini biasanya bikin proposal kan, ada juga TOR ya, term of reference-nya apa. Nah, menentukan masalah itu, apa yang kita akan jadikan penelitian, ini juga melihat dari apa penelitian yang kita garap. Kalau memang penelitian itu kuantitatif, biasanya latar belakang itu sesuai dengan buku-buku literatur lama di Sugiono ya, itu jadi dari umum ke khusus, namanya induktif ya kan. Ada 2, ada deduktif, ada induktif. Nah, kalau kuantitatif itu, atau disebut kuanti ya biasanya, penelitian kuantitatif itu cirinya emang latar belakang masalahnya yaitu dari persoalan umum, kemudian khusus ke tema penelitian kita atau judul penelitian kita. Nah, sedang kualitatif itu biasanya kebalikan, kerucut ya. Jadi kalau kuantitatif kerucut terbalik, atau seperti pensil yang kita raut jadi runcing ke bawah, sedangkan kualitatif itu kerucut ya, dari khusus menjadi umum, karena memang fleksibilitas di desain penelitian kualitatif. Nah, kalau kuantitatif biasanya sudah didesain dari awal, jadi sudah diprediksi, karena memang kuantitatif itu menguji teori, sedangkan kualitatif itu biasanya malah menjadi teori baru gitu, yang menjadi referensi bagi peneliti lainnya.
Nah, itu beberapa perbedaan ya. Atau juga kalau di hal lain, misalnya kalau di kuantitatif itu teknik pengumpulan data misalnya, kalau di kuantitatif menggunakan kuesioner, kalau di sana lebih pada, di kualitatif lebih pada participant observation atau juga in-depth interview. Pentingnya memang data interview ya, terutama misalnya dalam membuat rekaman gitu ya, itu kualitatif. Sedangkan kalau di pengumpulan data, walaupun ada di dalam kuantitatif, walaupun ada kuesioner dan observasi serta wawancara, tapi terstruktur. Sudah ada demikian sementara tentang penjelasan isi dari bab 1 tentang metode penelitian, khususnya bagi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, tesis maupun disertasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.